Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas F dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan proyek desain akuntansi UMKM jasa sewa kursi lipat di Sidoarjo. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Amelia Rahma, NPM 108, ada saya sendiri Gania Azara, DNPM 112, ada Arum Indah Setiarini, DNPM 187, dan ada Jian Safira, DNPM 190, yang terakhir ada Muhammad Akbar Dwi Ferdianto, DNPM 241. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana profil dari mitra kami. Jadi, sewa kursi lipat Sidoarjo ini merupakan usaha yang didirikan oleh Nur Fadila pada tahun 2023 yang beralamat di Desa Binangun Madungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Usaha ini terinspirasi dari hobi dari ownernya sendiri yaitu traveling dan kepemilikan peralatan-peralatan outdoor untuk traveling. Dengan modal awal sebesar 500.000, owner memanfaatkan peralatan tersebut untuk disewakan. Owner sendiri yang mengelola semua aspek usaha, dari mulai pemasaran, pencatatan keuangan, dan layanan penyewaan. Dalam pengelolaan keuangan, owner masih menggunakan metode sederhana melalui memo di HP dan Canva. Meskipun sebenarnya pencatatan ini belum mencakup semua biaya operasional dan belum memisahkan keuangan pribadi dari usaha. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan dalam teknologi dan penundaan penyatakan keuangan akibat kesibukan owner itu sendiri. Meski demikian, usaha ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan outdoor. Di sebelah sini bisa dilihat akun media sosial dari sewa kursi lipat Sidoarjo. Kemudian untuk analisis SWOT-nya, untuk kekuatannya kita bisa lihat modal awalnya relatif rendah, lalu usaha ini dapat dikelola sendiri sehingga mengurangi biaya untuk membayar pegawai, lalu harga sewa yang relatif lebih rendah dari harga sewa pasaran. Untuk kelemahannya, usaha ini sangat ketergantungan pada cuaca dan musim. Seperti saat musim hujan, permintaan dapat turun dengan signifikan. Lalu peralatan camping rentan rusak atau hilang saat disewakan, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Lalu yang ketiga ada kurangnya branding. Sebagai usaha kecil, tantangan dalam membangun nama dan reputasi di antara persaingan dengan perusahaan besar itu sangat penting. Jadi analisis kita dalam mitra ini brandingnya itu masih kurang. Kemudian untuk peluang, tren gaya hidup outdoor yang meningkat, gaya hidup sehat dan minat terhadap wisata alam semakin populer di kalangan masyarakat ini dapat menjadi peluang. Kemudian peluang kerjasama dengan komunitas atau influencer. Kerjasama dengan komunitas pendaki atau influencer ini dapat membantu untuk meningkatkan visibilitas usaha itu sendiri. Lalu ada peluang layanan tambahan seperti menawarkan paket wisata camping, pelatihan camping, atau jasa antar jemput peralatan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan dari usaha ini. Lalu untuk ancamannya, persaingan dengan pesaing yang lebih besar. Jadi usaha sewa alat camping ini berskala besar atau platform penyewaan online mungkin memiliki harga yang lebih kompetitif. Yang kedua ada risiko kerusakan atau kehilangan alat. Penggunaan peralatan oleh pelanggan yang kurang berpengalaman ini dapat meningkatkan risiko kerusakan, kehilangan, atau keausan alat. Lalu yang ketiga ada perubahan regulasi pemerintah. Regulasi baru terkait dengan izin usaha atau pariwisata dapat membatasi fleksibilitas operasi usaha ini. Lalu untuk fluktuasi ekonomi. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap kegiatan wisata, termasuk sewa peralatan itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan usaha pada saat ini. Berikut adalah modal usaha dari sewa kursi lipat Sidoarjo dengan total modal itu sebesar
Rp1.300.300 dengan peralatan seperti kursi lipat sejumlah 2, lalu ada meja lipat 1, tripod komplit 1, tripod head 1, headball 1, dan tripod bluetooth 3, tripod Mixio 1, Apexel 2, powerbank 20.000 mAh 1, dan powerbank 10.000 mAh 2. Selanjutnya yaitu laporan sewa bulan Agustus tahun 2024 pada usaha sewa kursi lipat Sidoarjo dengan total penyewaan itu sebesar 29 orang dan total pendapatan pada bulan Agustus itu sebesar Rp682.000. Berikut adalah estimasi pendapatan serta laba ruginya. Nah, pada laba bruto per bulan itu sebesar 682.000, lalu dikurangi biaya transportasi 10 liter dikali 10.000 sebesar Rp100.000, lalu ada biaya internet Rp50.000, lalu biaya pembersihan dan pemeliharaan Rp50.000, sehingga total bebannya yaitu Rp200.000. Lalu laba bruto dikurangi total beban menghasilkan laba bersih sebesar Rp482.000. Nah, untuk payback period yaitu investasi awal dibagi dengan laba bersih, sehingga Rp300.300 dibagi dengan Rp428.000. Lalu untuk balik modalnya ketemu jadi 2 bulan 1 hari. Harga sewa alat diestimasi dari harga pasar yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan sistem dari UMKM maupun proyek kelompok kita, yaitu kita akan membahas tentang diagram PERT, diagram Gantt, DFD maupun BPMN dari usaha dan proyek kelompok kita. Di sini ada Gantt chart. Nah, Gantt chart ini ada dua. Yang pertama untuk UMKM dan yang kedua itu untuk progres mahasiswa. Nah, yang pertama kita akan membahas Gantt chart UMKM. Pada bagian mengelola persediaan, ini tuh owner hanya memerlukan waktu 1 hari karena hanya mencatat persediaan yang masih ada. Penyediaan modal itu dilakukan selama 2 hari karena owner perlu melakukan perhitungan pendapatan bulan lalu dan akan memperkirakan untuk menyisihkan berapa untuk membeli peralatan. Kemudian penambahan persediaan itu dilakukan selama 5 hari karena owner harus membandingkan harga dari beberapa toko dan membutuhkan waktu yang cukup lama apabila membeli secara online. Nah, kemudian penetapan harga itu hanya membutuhkan waktu 1 hari karena harga itu akan kurang lebih sama seperti bulan yang kemarin. Promosi dan pemasaran ini dilakukan selama 7 hari dengan tujuan memperkenalkan bisnis tersebut dan peralatan yang baru dibeli. Kemudian untuk operasional bisnis dan pemeliharaan itu dilakukan secara beriringan selama 27 hari karena hal ini itu sangat berkaitan dengan inti dari bisnis tersebut. Jadi ketika barang tersebut selesai disewa dan dikembalikan ke owner itu akan melakukan pembersihan dan pemeliharaan terhadap alat-alat sewanya. Kemudian untuk Gantt chart yang kedua ada Gantt chart progres mahasiswa. Dalam mencari UMKM untuk proyek ini tuh mahasiswa membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk melakukan sesi wawancara. Kita hanya memerlukan waktu 1 hari, tetapi kita juga perlu untuk menganalisis hasil wawancara tersebut dan mengolah data-data yang diberikan oleh pelaku usaha dengan total hari yang kita butuhkan itu 14 hari. Lalu dari data wawancara kita itu sudah tahu mengenai gambaran usaha dan melakukan analisis SWOT yang membutuhkan waktu selama 3 hari. Nah, untuk membuat Gantt chart dan PERT chart untuk operasional usaha tersebut itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Nah, untuk melakukan presentasi hasil wawancara dan data yang kita olah itu membutuhkan waktu 1 hari saja. Lalu kita melakukan revisi atas hasil dari presentasi yang kurang tepat itu membutuhkan waktu 3 hari. Dan kita akan melanjutkan membuat DFD dan BPMN dari usaha tersebut selama 2 hari. Selanjutnya ada PERT chart. Nah, PERT chart ini juga ada 2. Yang pertama ada PERT chart untuk UMKM dan juga untuk progres mahasiswa. Nah, PERT chart untuk UMKM di sini itu
pada bagian mengelola persediaan, owner itu hanya memerlukan waktu 1 hari saja karena hanya mencatat persediaan yang masih ada. Kemudian untuk penyediaan modal itu dilakukan selama 2 hari dikarenakan owner itu perlu untuk melakukan perhitungan pendapatan bulan lalu dan akan memperkirakan untuk menyisihkan berapa untuk membeli peralatan. Kemudian penambahan persediaan itu dilakukan selama 5 hari karena owner itu harus membandingkan harga dari beberapa toko dan membutuhkan waktu yang cukup lama apabila membeli secara online. Penetapan harga itu hanya membutuhkan waktu 1 hari karena harga itu akan kurang lebih sama seperti bulan kemarin. Promosi dan pemasaran itu dilakukan selama 7 hari dengan tujuan memperkenalkan usaha tersebut dan peralatan yang baru dibeli. Operasional bisnis dan pemeliharaan itu dilakukan secara beriringan selama 27 hari karena hal ini itu sangat berkaitan dengan inti dari usaha tersebut. Jadi ketika barang tersebut selesai disewa dan dikembalikan kepada owner itu akan melakukan pembersihan dan pemeliharaan terhadap alat-alat sewanya. Kemudian perchart untuk progres mahasiswa. Dalam mencari UMKM untuk proyek ini, mahasiswa itu membutuhkan waktu sekitar 6 hari. Untuk melakukan sesi wawancara, mahasiswa itu hanya membutuhkan waktu 1 hari saja, tapi mahasiswa itu juga perlu untuk menganalisis hasil wawancara tersebut dan mengolah data-data yang diberikan dari pelaku usaha. Jadi total hari yang dibutuhkan itu ada 14 hari. Lalu dari data wawancara tersebut, mahasiswa itu sudah tahu mengenai gambaran usaha dan melakukan analisis SWOT yang membutuhkan waktu 3 hari saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat Gantt chart dan perchart. Untuk operasional bisnis tersebut itu hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Kemudian melakukan presentasi hasil wawancara dan data yang kita olah itu hanya dalam waktu 1 hari saja. Lalu kita akan melakukan revisi atas hasil presentasi yang kurang tepat, itu membutuhkan waktu 3 hari. Kemudian melanjutkan pembuatan DFD dan BPMN dari usaha tersebut membutuhkan waktu 2 hari. Nah, di sini selanjutnya ada DFD level 0 dari usaha tersebut, yaitu yang pertama ada siklus owner mengelola persediaan alat-alat yang sudah bisa disewa oleh para customer. Kedua, customer itu yang ingin menyewa mengirim data diri dan data penyewaan, dan owner akan mengirimkan data-data persediaan tadi yang sudah dibuat atas persediaan yang masih tersedia untuk disewa oleh customer. Lalu data customer tersebut diterima oleh owner dan data sewa tersebut dikonfirmasi oleh owner. Lalu yang selanjutnya, level urutan ketiga, itu owner membuat faktur pembayaran kepada customer atas barang sewaan yang disewa. Customer melakukan pembayaran dan mengirim bukti pembayaran kepada owner. Lalu owner memvalidasi data pembayaran tersebut dan customer mengonfirmasi. Lalu selanjutnya, tahap keempat, owner akan membuat dan mengirim data untuk pengambilan barang sewa kepada customer dan memvalidasi data tersebut. Lalu customer akan mengonfirmasi data pengembalian barang sewa tersebut. Yang terakhir itu owner membuat dan mengirim data untuk pengembalian barang kepada customer. Lalu customer akan mengonfirmasi data pengembalian tersebut dan owner itu akan memvalidasi data perihal pengembalian barang sewa. Lalu selanjutnya ada DFG level 1, yaitu yang pertama ada tahap proses penyewaan. Nah, customer ini adalah pihak yang ingin menyewa barang. Customer akan mengirimkan datanya ke sistem sebagai bagian dari proses penyewaan. Lalu yang kedua, mengecek ketersediaan barang. Nah, sistem atau owner itu akan melakukan pengecekan data barang untuk memastikan ketersediaan barang yang akan disewa. Proses ini terhubung dengan data-data barang atau database yang dipunya oleh owner selaku pemilik barang untuk dapat memperbarui data-data atas persediaan yang sudah bisa disewa oleh customer. Lalu setelah barang dinyatakan telah tersedia, customer akan mengisi form penyewaan dengan informasi yang dibutuhkan, termasuk data-data dari customer, detail dari penyewaannya, dan data penyewaan ini kemudian akan dikirimkan kepada proses selanjutnya. Lalu sistem atau owner itu akan melakukan konfirmasi penyewaan berdasarkan data-data penyewaan yang telah dimasukkan oleh customer. Owner
dan database penyewaannya itu digunakan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi dan status penyewaan dari customer. Setelah penyewaan tersebut dikonfirmasi, data penyewaan akan dikonfirmasi dan dikirim ke customer. Nah, terakhir, setelah konfirmasi berhasil, sistem itu akan mencetak bukti sewa yang mencakup semua detail penyewaannya. Data ini juga disimpan oleh owner biasanya dalam database penyewaan. Lalu di sini ada proses dari pembayaran, yaitu customer adalah pihak yang menyewa barang. Maka setelah menyelesaikan penyewaan, customer akan menerima bukti sewa dan melakukan pembayaran. Nah, setelah proses penyewaan selesai, bukti sewa itu akan diserahkan kepada customer dan juga akan disimpan ke dalam database penyewaan. Nah, data penyewaan ini akan dikirim ke owner sebagai pemberitahuan bahwa barang telah disewa. Lalu selanjutnya, langkah terakhir itu setelah menerima bukti sewa, customer akan melakukan transaksi pembayaran. Nah, data transaksi dari customer dan data transaksi pembayaran dikirim ke owner itu sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan oleh customer. Nah, di sini selanjutnya ada proses pengambilan. Customer itu selaku pihak yang akan mengambil barang setelah melakukan penyewaan. Nah, customer dapat validasi pengambilan setelah menyerahkan bukti transaksi yang sudah dikirimkan kepada owner. Lalu, customer menyerahkan bukti yang dihasilkan dari proses pembayaran sebelumnya atau kesepakatan sebelumnya. Bukti transaksi ini lalu divalidasi oleh owner berdasarkan data penyewaannya yang sudah dicatat oleh owner. Nah, data pengambilan yang telah divalidasi itu akan dikirim ke owner untuk persetujuan pengambilan barangnya. Lalu, owner setelah menerima data pengambilan yang telah divalidasi, owner menyiapkan barang-barang yang akan diambil oleh customer. Owner juga memperbarui data barang terkait pengambilan barang oleh customer tersebut. Yang terakhir, setelah bukti transaksi tersebut divalidasi dan proses verifikasi selesai, customer itu dapat mengambil barang yang telah disewanya. Proses ini juga termasuk pengecekan kembali oleh owner terhadap data-data penyewaan untuk memastikan semua informasi yang diterima itu sudah lengkap. Nah, di sini terakhir ada proses yang terakhir, yaitu dari proses pengembalian. Customer mengembalikan barang yang telah disewa. Apabila terjadi kerusakan pada barang yang disewa, data penyewaan akan digunakan untuk menghitung denda yang harus dibayarkan oleh customer kepada owner. Nah, data sewa itu menyediakan informasi-informasi detail tentang penyewaan, termasuk data barang dan data pembayaran yang harus divalidasi dalam proses transaksi pengembalian. Lalu, pada tahap ini, bukti transaksi pengembalian itu diserahkan kepada customer dan owner setelah validasi data pembayaran. Nah, owner itu menerima data pembayaran yang telah divalidasi yang mencakup biaya sewa dan denda jika ada atau jika barangnya rusak. Jika tidak, maka cuman menerima biaya sewa saja. Nah, jika barang rusak, denda akan ditambahkan ke data penyewaan dan customer akan dikenakan biaya tambahan atas kerusakan tersebut. Kemudian di sini ada BPMN, yaitu Business Process Model Annotation, di mana gambar pertama di sini adalah proses melakukan order. Dan di sini ada dua alur, yaitu untuk owner dan juga untuk customer. Nah, proses ini dimulai ketika pelanggan itu telah melakukan pemesanan. Nah, jadi ini tuh menandai langkah awal dari alur ini. Kemudian setelah pesanannya diterima, data pesanan itu akan dikirim ke pemilik bisnis. Nah, untuk kemudian pemilik bisnis memeriksa ketersediaan barang. Apakah barang tersebut itu tersedia ataupun tidak. Jadi ketika di sini ada mengecek persediaan untuk mengambil keputusan nih. Jika barangnya itu tersedia, jadi barang-barang yang ingin dipesan oleh customer itu tersedia, maka pemilik itu akan menyampaikan kepada pelanggan bahwa barangnya itu tersedia dan melanjutkan dengan pengisian formulir pesanan. Nah, ketika barangnya tidak ada, maka pemilik itu akan menyampaikan kepada pembeli bahwa pesanannya itu telah ditolak. Kemudian setelah barang dikonfirmasi tersedia, pemilik itu
akan mengisi formulir pesanan untuk mencatat detail pemesanannya dari customer tadi. Kemudian pelanggan itu melakukan pembayaran dengan dua opsi, yaitu tunai ataupun transfer. Nah, setelah pembayaran dilakukan, maka bukti pembayaran itu diserahkan kepada pemiliknya. Kemudian pemilik itu menerima bukti pembayaran dari pelanggan baik melalui tunai maupun transfer. Nah, setelah bukti pembayarannya diterima, pemilik itu mencatat transaksi sewa sebagai langkah dari pencatatan internalnya. Kemudian pemilik itu mengatur pengiriman barang kepada pelanggan. Nah, di sini itu terdapat dua opsi nih. Apakah lakukan COD ataupun barangnya itu diambil langsung dari rumah pemilik oleh seorang pelanggan tersebut. Nah, ketika untuk COD, maka pemilik itu berbagi lokasi rumah atau lokasi tempat penjemputan barang kepada pelanggan. Nah, pemilik dan pelanggan itu membuat perjanjian mengenai waktu pengambilan barang ataupun pengiriman. Kemudian di sini jika ada jaminan yang diperlukan untuk sewa, maka pelanggan itu harus memberikan jaminannya nih yang telah dimintakan oleh owner. Nah, setelah jaminan diterima, maka proses berlanjut ke langkah akhirnya. Nah, setelah jaminan diberikan, maka pemilik itu menandai akhir dari proses ini. Semua kegiatan dari pemesanan, pengecekan ketersediaan, pembayaran, pengiriman, dan penyerahan jaminan itu selesai dengan tanda hitam ataupun tanda hitam pada diagram, menandai prosesnya telah berakhir. Nah, untuk proses BPMN yang kedua di sini adalah proses pengembalian barang. Jadi, proses pengembalian barang itu dimulai ketika pelanggan itu ingin melakukan pengembalian barang. Nah, di sini terdapat dua opsi untuk pengembalian barangnya, apakah diantar ke rumah owner ataupun melakukan COD. Nah, kalau diantar ke rumah owner, jadi pelanggan itu bisa langsung untuk mengantarkan barangnya ke lokasi pemiliknya. Nah, namun jika COD, maka pemilik dan juga customer ini melakukan perjanjian akan bertemu di mana dan juga jam berapa. Nah, setelah mereka menyetujui, maka ya sudah mereka melakukan proses COD tersebut. Nah, kemudian setelah barangnya dikembalikan oleh pelanggan, maka pemilik ini kan pastinya akan menerima barang dari customer tersebut. Nah, pemilik kemudian melakukan pengecekan nih kondisi barang untuk memastikan apakah ada kerusakan ataupun tidak. Nah, jika terdapat kerusakan, maka pelanggan itu diminta untuk membayar dendanya. Nah, jika tidak ada kerusakan, maka pemilik itu melakukan proses pengembalian jaminan. Nah, jika ada kerusakan pada barang, pelanggan itu harus membayar denda dengan sebagai kompensasinya. Setelah denda dibayar, maka jaminannya akan dikembalikan. Nah, pemilik kemudian mengembalikan jaminan kepada pelanggan setelah barangnya itu telah diperiksa dan dipastikan tidak ada kerusakan ataupun setelah denda dibayar jika ada kerusakan. Nah, setelah proses terakhir di sini adalah transaksi pengembalian sebagai dokumentasi resmi bahwa barang itu telah dikembalikan dan juga jaminan telah dikembalikan ataupun denda sudah dibayarkan. Nah, proses pengembalian barang selesai dengan tanda akhir berupa lingkaran hitam, menandai bahwa semua aktivitas terkait pengembalian barang itu sudah tuntas. Sekian sesi pemaparan laporan proyek UMKM untuk kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.